tidak pernah gagal merancangkan apa yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan kita tidak tahu cara Tuhan yang dipakai dalam setiap kita. Kita mau katakan, Engkau yang lebih tahu Tuhan, cara untuk kami menolong Tuhan. Engkau menolong hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Tuhan tidak pernah gagal menepati janji-janji kepada kita semua. Karena Dia Allah yang sungguh baik. Karena Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan dengan kelembutan hati kita. Kita katakan Yesus baik.
Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, pada banyak hampir. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau adalah Allah kami yang sangat baik, yang teramat baik, yang selalu memperhatikan, melindungi dan menyertai kami. Kami bersyukur memilikimu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami terima, yang kami alami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu lagi, agar kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami, ajari kami, berikan kami hikmat marifat, agar firman Tuhan dapat kami pahami. Urapi kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu tersingkap bagi kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, dan juga untuk belajar dari firman Tuhan. Di luar sana banyak orang yang tidak dapat beribadah, mungkin karena sakit, karena ada halangan, atau karena takut. Tetapi kita bersyukur kita masih sehat dan kuat sehingga kita dapat beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya udah 2 bulan ini vertigo saya kambuh. Jadi kalau lama berdiri itu bisa sempoyongan. Jadi harap saudara bisa maklum, itu setelah vaksinasi waktu itu. Memang dulu pernah saya vertigo, tapi sudah sembuh, setelah vaksin vertigo lagi, makan obat setiap hari. Tetapi 20 menit seperti ini saya bisa berdiri ya. Jadi saya rata-rata khotbah
hanya 20 menit supaya enggak sempoyongan ya. Puji Tuhan, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Tema kita pada hari ini mengerti kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, kita baca sama-sama hanya 2 ayat. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian pembacaan kita, saudara. Tema diambil dari ayat 2 ini, saudara. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan mengerti kehendak Tuhan, mungkin kita akan berkata tidak semudah itu. Ya. Kalau perbedaannya itu umpamakan antara hitam dan putih, pasti langsung cepat kita paham. Umpamakan, ya. Kehendak Allah adalah kita bekerja dengan jujur, bukan mencuri. Nah, itu udah jelas. Karena mencuri itu adalah dosa. Korupsi itu adalah dosa. Itu langsung jelas bagi kita. Karena perbedaannya antara hitam dan putih, antara gelap dan terang. Tetapi kalau perbedaannya itu tidak nyata, nah itu terkadang kita bisa saru. Ini kehendak Tuhan atau tidak. Untuk semakin mengerti kehendak Tuhan, memang itu dibutuhkan kepekaan, saudara. Dibutuhkan pengenalan yang semakin mendalam kepada Tuhan. Dibutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita semakin mengerti mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Dari pembacaan kita ini barusan, saudara, dikatakan kehendak Tuhan itu, saudaraku, yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki setelah saudara dan saya disucikan oleh darah Yesus, setelah diampuni, setelah kita menjadi manusia baru, Tuhan menghendaki kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berbicara tentang persembahan yang kudus, saudara, tentunya kita sudah paham semua, berarti kita menjaga kekudusan hidup kita. Menjaga kekudusan pikiran kita, menjaga kekudusan seluruh keberadaan kita. Apakah tidak pernah lagi berbuat dosa? Pernah. Tetapi cepat kembali kepada Tuhan, cepat minta disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Jangan terus-menerus dalam dosa yang sama, saudara. Kan mempersembahkan tubuh yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan itu lagi yang kita lakukan. Semakin hari, saudaraku, semakin menjauhkan diri dari hal-hal yang mencemari tubuh kita, saudara. Dikatakan dalam ayat 1, dikatakan Paulus menasehatkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Selalu menjaga hidup kita.
menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, menjaga sikap kita, agar terus-menerus berada dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kehendak Tuhan dari saudara dan saya. Mempersembahkan tubuh kita yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua saudaraku, yaitu menyerahkan pikiran kita untuk terus dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, dikatakan saudaraku, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah. Pembaharuan budi itu bisa terjadi mulai dari pikiran kita, saudara. Pikiran kita yang terus-menerus dikuasai Roh Kudus, disucikan oleh darah Yesus. Seperti kata firman Tuhan, hendaklah kamu memiliki ya pikiran Kristus. Pikiran Kristus, dikuasai oleh pikiran Kristus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, pikiran kita ini begitu mudah dipengaruhi oleh hal yang buruk. Kita harus jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Pada saat kita menyaksikan sesuatu yang tidak baik, itu biasanya langsung mempengaruhi pikiran kita. Sehingga saudaraku, dikatakan anak-anak kecil, usahakan dia tidak suka nonton film perang-perangan. Karena film perang itu saudara, itu masuk ke mata dia, ke pikiran dia dan juga sampai ke hatinya. Akhirnya anak itu akan terbentuk menjadi orang yang suka berperang, saudara. Suka berperang. Jadi kalau ada masalah dia hadapi dengan perang. Kalau perlu main tonjok, saudara. Kalau perlu dia punya pedang, punya sesuatu untuk bisa ngetok orang, saudara. Hati-hati. Karena apa yang dilihat oleh matanya itu akan masuk ke pikirannya dan mempengaruhi jiwanya, saudara. Sehingga ada dikatakan dalam televisi kita, dampingi anak Anda saat menonton. Itu maksudnya saudaraku, supaya tidak dirasuki oleh film kekerasan tadi, saudara. Nah, menyerahkan pikiran kita untuk sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan apa yang di sekitar kita. Apa yang kita lihat di sekitar kita, hal-hal yang buruk tidak mudah mempengaruhi pikiran kita, malah kita ikuti, saudara. Hati-hati. Ada satu kisah seorang anak yang mencuri ditanya oleh polisi, kenapa kamu mencuri? Kata anak ini, saudara, begitu mengagetkan, loh, saya pikir mencuri itu adalah profesi. Karena profesi papa saya adalah mencuri. Bayangin, saudara. Jangan sampai anak kita berkata begitu, saudara. Mencuri adalah profesi. Kan kacau, saudara. Berarti anak ini pasti sering melihat papanya mungkin ngambil milik orang lain dan dibawa pulang ke rumah. Disaksikan oleh anak ini sampai menguasai pikirannya, menguasai hatinya, sehingga dia menganggap profesi papa saya adalah mencuri. Jangan sampai, saudara. Profesi itu bukan mencuri, mencuri itu adalah dosa, saudara. Karena mungkin dilihat papanya tidak ke kantor, tidak bisnis, tidak apa-apa, tapi selalu bawa uang ke rumah. Dan mungkin bisa jadi pernah dilihat papanya itu mengambil punya orang lain. Sehingga sampai anak ini menganggap mencuri itu adalah profesi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal seperti ini memang kita harus berhati-hati. Karena kita melihat di sekitar kita, orang yang senang berbuat dosa sering bisa menjadi pemandangan yang biasa dalam hidup kita. Dikatakan di Indonesia ini korupsi adalah apa, saudara? Budaya. Ngeri ya. Jadi korupsi bukan dosa. Korupsi adalah budaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini diucapkan dan sering
diterima oleh seseorang yang pikirannya mudah ke arah negatif, maka dia akan menghalalkan perkataan ini tadi, saudara. Padahal apapun alasannya, korupsi itu adalah dosa, bukan budaya. Karena di Indonesia terlalu banyak orang korupsi, makanya sampai ada keluar bahasa orang, istilah orang korupsi adalah budaya. Bukan, saudara. Kita harus haramkan hal itu. Korupsi itu adalah haram, bukan budaya. Jangan saking banyaknya orang korupsi, akhirnya kita ikut-ikutan berkata demikian. Hati-hati pikiran kita menerima hal-hal yang buruk. Saya pernah mendengar seorang yang berkata seperti ini. Saya nggak tahu kenapa dia berkata begitu. Sekarang ini hidup bersama atau hamil di luar nikah adalah sesuatu yang umum. Karena sudah mayoritas katanya anak muda Indonesia melakukan hal seperti itu. Saya katakan jangan ucapkan kata-kata itu di depan anak muda. Karena kalau diucapkan kata-kata itu, maka mereka akan menghalalkan itu. Kita harus tetap berkata itu adalah haram, apapun alasannya. Sehingga terus-menerus menguasai pikiran orang, pikiran anak muda, hamil di luar nikah adalah haram. Hidup bersama sebelum menikah adalah haram. Terus. Jadi memang menanamkan hal-hal yang baik kepada orang di sekitar kita harus terus kita lakukan, saudara. Jangan ikutan dengan orang yang berdosa, istilah-istilah mereka yang buruk, istilah-istilah mereka yang tidak baik. Akhirnya menguasai pikiran seseorang, akhirnya terpengaruh, saudara. Kita sebagai orang tua, saudara, kita harus mencuci hal itu, saudara. Perbuatan-perbuatan haram tetap harus kita katakan haram, saudara. Supaya pikiran orang dikuasai oleh pikiran Kristus, memikirkan hal yang benar, hal yang baik, hal yang suci, hal yang kudus, itulah yang dipikirkan. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan dari saudara dan saya. Yaitu pikiran kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Pembaharuan budi terjadi. Dan yang berikutnya, saudaraku, yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri saudara dan saya adalah tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Tampil beda. Saya senang kalau orang lain berkata, ayo cari tenaga kerja dari anggota gereja. Karena anggota gereja pada umumnya adalah jujur. Wow, senang dengarnya itu, saudara. Senang. Ada orang mengambil tenaga kerja dari satu suku, satu kampungnya. Ada orang ngambil dari gereja. Ada seorang yang bukan orang percaya, saudara. Itu namanya Ko Awi, tadi malam saya saksikan juga di Pemuda. Dia sering minta tenaga kerja dari saya. Dia katakan kalau kiriman ibu pendeta itu mayoritas jujur. Walaupun mungkin ada juga yang curang. Ya, ada juga mungkin yang dikeluarin. Tapi dengan ucapan seperti itu, saya bersyukur kita orang Kristen dipercaya, saudara. Kita orang Kristen dipercaya, dianggap lebih jujur daripada orang lain. Tampil beda, saudara. Tampil beda itu memang perlu bagi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau orang-orang dunia menghalalkan segala cara, kita tidak, saudaraku, kita tampil beda. Kalau orang-orang yang hidup dalam dosa, biasa dalam kecurangan, kebohongan, kita hidup dalam kejujuran. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tampil beda. Inilah yang Tuhan kehendaki dari saudara dan saya. Tampil beda, saudara. Jangan sama dengan orang duniawi. Jangan sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Jangan sama dengan orang-orang yang hidup dalam dosa. Tampil beda. Kalau bisa selalu rekomendasi begitu. Dikasih orang.
Ayo cari pekerja dari GKRI Salom. Orang-orangnya rata-rata adalah jujur. Senang sekali dengarnya. Senang sekali dengarnya. Jangan sampai dibilang, jangan cari calon pekerja dari GKRI Salom. Banyak yang bohong, banyak yang suka boros, banyak yang suka tidak disiplin, semau gue. Jangan saudara. Kita harus berdiri tampil beda. Sehingga orang lain boleh mengerti, boleh paham, boleh tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Karena kita berjalan dalam kehendak Tuhan, saudara. Orang-orang yang tampil beda. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang tampil beda. Tidak ikut-ikutan dengan cara duniawi. Tidak ikut-ikutan. Memang itu berat, saudara. Tetapi kita berjuang, saudara. Memang tidak tiba-tiba kita menjadi sempurna, tapi ada perjuangan diri kita, ada perjuangan kita, ada komitmen kita, ada keseriusan kita untuk terus diubah oleh Tuhan. Ubahlah saya supaya tampil beda, tidak serupa dengan dunia. Dan yang keempat, saudaraku, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Saudaraku, tadi saya katakan untuk membedakan mana kehendak Tuhan, kalau itu samar-samar terkadang kita sulit, saudara. Ini umpamakan, saya berikan tadi contoh, kalau antara mencuri dengan bisnis berarti yang dikehendaki Tuhan adalah bisnis. Tetapi jangan salah juga. Walaupun bisnis dikehendaki Tuhan, ada dua juga jenis, bisnis kecurangan dan juga bisnis barang haram dan bisnis yang haram, yang halal. Saya pernah mendengarkan anak muda, alangkah sulitnya mencari uang ya. Katanya yang paling mudah itu adalah jual narkoba. Ya boleh kamu berkata begitu, tapi dalam waktu sekejap kamu juga bisa masuk penjara. Dan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba yang kamu jual, otaknya pada lumpuh, akhirnya pada nggak mampu kerja. Saya katakan begitu kepada anak muda ini, karena katanya gaji kecil. Kalau jual itu katanya barang haram itu cepat kaya, belum tentu juga. Kaya tapi tinggal di penjara, kan nggak enak saudara. Untuk apa? Gaji kita mungkin kecil tapi kita bisa nikmati saudara. Daripada jual barang haram itu besar tapi merusak banyak orang dan diri kita juga di penjara. Nah kalau membedakan yang seperti ini kita mudah. Tapi kalau membedakan sama-sama halal, umpamakan bisnis pulsa dengan bisnis roti. Ini sama-sama bisnis, sama-sama yang baik, yang halal. Terkadang kita sulit untuk mengerti mana kehendak Tuhan untuk saya. Saya bisnis pulsa kah atau bisnis roti? Yang begini kita harus bergumul berat untuk meminta petunjuk yang daripada Tuhan. Yang Tuhan kehendaki akan saya kerjakan yang mana. Dalam menentukan teman hidup, ada juga orang saudara mulai menimbang sesuatu dan tanya kepada Tuhan. Ini yang kerja sekuler atau kerja di ladang Tuhan ya jodoh saya. Ini ada dua ini pesertanya, mulai ditimbang saudara. Yang bekerja di ladang Tuhan memang ekstra hati-hati dan semuanya serba waspada. Yang bekerja di dunia sekuler ya boleh lebih longgar sedikit. Harus banyak berdoa ini saudara. Yang mana yang Tuhan kehendaki menjadi jodoh saya? Yang bekerja di ladang Tuhan atau bekerja di dunia sekuler? Ini sama-sama halal. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, memang kita harus banyak berdoa saudara. Dan bertanya terus kepada Tuhan, minta petunjuk, minta hikmat yang daripada Tuhan. Minta petunjuk yang daripada Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, maka kita semakin mengerti apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dikatakan di sini saudara, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini butuh saudaraku kepekaan terhadap firman Tuhan, kepekaan terhadap suara Tuhan. Butuh ini saudara hikmat petunjuk yang daripada Tuhan. Karena kita melihat mungkin sama-sama baik, tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan banyak berdoa, kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang berkenan kepada Tuhan, yang baik dan yang sempurna. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mintalah selalu petunjuk yang daripada Tuhan. Mintalah hikmat daripada Tuhan agar kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Ajari aku Tuhan, berikan aku petunjuk, berikan aku hikmat marifat. Jadi dalam doa kita itu saudara jangan hanya berkati pekerjaanku, usahaku, jangan hanya itu saudara. Minta petunjuk daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, itu sangat kita butuhkan sehingga kita semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus ajari kami, kuasai hati dan pikiran kami, perbaharui pikiran kami, perbaharui sikap kami, agar kami bisa tampil beda di tengah-tengah dunia ini, agar pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus, agar kami juga terus Tuhan mempersembahkan tubuh jiwa kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, jamah hati kami, penuhi hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah kami melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya